Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang. Kita bincang-bincang sebentar ya Pak mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan. Ya, kita langsung saja ya Pak. Yang pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik, terima kasih Bu Alfi. Jadi kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman, jadi kita petakan dulu itu termasuk dilema etika atau kebujukan moral. Seperti yang kita tahu, jika dilema etika itu adalah ketika permasalahan itu diri temuannya adalah benar, sama-sama benar. Ketika untuk bujukan moral, yang satu sisi benar dan yang satu sisinya adalah salah begitu. Baik Pak, ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini berarti tergolong di dilema etika ya? Betul. Begini, kalau saya pribadi lebih pendekatan coaching seperti itu, Bu. Jadi mencoba menggali permasalahan yang ada. Sebagai contoh, umpama dengan rekan sejawat, maka saya akan memberikan pertanyaan pemantik terkait permasalahan tersebut. Jadi harapan saya nanti ketika permasalahan itu intinya dapat terselesaikan bukan atas sebuah perintah atau keputusan saya pribadi, tetapi lebih bagaimana rekan-rekan bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri begitu. Jadi lebih mengidentifikasi. Iya, mengidentifikasi. Kira-kira. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Sebagai langkah awal, pertama saya akan mempertimbangkan paradigma pengambilan keputusan yang ada. Sebagai contoh, umpama individu versus kelompok, atau bisa juga kebenaran lawan kesetiaan seperti itu. Selanjutnya dengan tidak lepas dari 3 prinsip pengambilan keputusan, dan tak lupa juga di hasil akhirnya kita menentukan pengambilan keputusannya seperti itu. Baik, berarti langkah-langkahnya dan prosedurnya lengkap ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini, saya pribadi lebih berupaya menggali data yang saya peroleh dari rekan, kemudian dengan mempertimbangkan keputusan beliau sendiri juga seperti itu. Jadi saya tidak ingin terkesan selalu mendikte seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Begini, saya sebutkan contoh saja yang pernah saya alami. Sebagai contoh begini, saya terlibat permasalahan dengan rekan guru olahraga, di mana beliau itu punya tanggung jawab untuk pembelajaran di kelas. Di sisi lain, beliau juga mendapatkan sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan training center atau pemusatan latihan di tingkat kecamatan, yang mana siswa akan dibawa ke TC tersebut di jam-jam pembelajaran. Di sini saya pribadi lebih memberikan pertimbangan kepada rekan tersebut untuk memilih skala prioritas, terutama untuk mana yang lebih diprioritaskan di jenjang sekolah pribadi atau di level kecamatan begitu. Baik Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan?
Kalau saya pribadi lebih kondisional ya. Sekiranya perlu saya selesaikan di waktu itu, dan itu memungkinkan ya, ya segera saya ambil keputusan tersebut. Tetapi kalau memang itu keputusan itu saya kira perlu butuh waktu lebih lama, maka saya akan tentunya membutuhkan waktu tertentu sambil menggali data yang lebih tepat, kira-kira seperti itu. Berarti lebih ke kondisional dan fleksibel ya, Iya, Pak? betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Saya kira untuk penyelesaian permasalahan yang melibatkan dilema etika itu lebih ke kebiasaan saja. Bagaimana cara kita menyikapi dan segera mengambil keputusan yang tepat, katakan seperti itu. Jadi saya kira perlu pembiasaan gitu, dan berani mengambil keputusan secara tepat, gitu kira-kira. Kita sudah di penghujung pertanyaan, Pak, kali sesi terakhir. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika yang pernah Bapak alami? Kalau menurut saya pribadi lebih ke ini ya, kita lebih bagaimana kita secara tepat mengambil secara prioritas, karena di sini kan posisinya benar versus benar. Jadi saya katakan berarti tidak ada yang salah. Berarti bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu dengan tepat dan prioritas yang lebih tepat begitu. Terima kasih, Pak. Itu tadi bincang-bincang kita ya, Pak. Ini sesi paling terakhir sekali. Refleksi dari percakapan kita tadi, menurut Bapak Miko apa? Saya kira upaya elaborasi bersama dengan rekan sejawat itu sangat diperlukan, di mana setiap orang untuk mengambil sebuah keputusan itu kadang perlu berlatih juga begitu. Dan tentu untuk itu semua kita butuh keberanian untuk pengambilan keputusan yang tepat, dan harapannya tidak menyesal di kemudian hari, kira-kira seperti itu. Iya, memang dalam pengambilan keputusan ini kita harus punya tanggung jawab dan konsekuensi ya, Pak, dari keputusan yang sudah kita ambil. Terima kasih Bapak Miko sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Alfi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Selamat Santoso. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita melakukan percakapan sebentar, Pak, mengenai kebijakan pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Langsung saja ya Pak Santoso. Bagaimana Bapak Santoso mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang di sekolah? Begini ya, ini berdasarkan atau menurut pendapat saya, namanya dilema etika itu kan dua permasalahan yang hampir sama, yang pengambilan keputusan itu sangat sulit. Artinya sangat sulit. Begini, ada pertimbangan kebajikan ya. Intinya bahwa dilema etika itu rebut benar dengan benar ya. Yang di sini kita panggil, duduk bersama ya, kita cari permasalahan ya, kita selesaikan. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan dan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya sebagai pemimpinnya adalah mengambil jalan tengah. Kita berikan keputusan yang sama-sama. Si A bisa menyadari, si B juga bisa menyadari. Artinya kita beri keputusan yang paling kecil resiko
paling kecil resiko. Atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah ya. Iya. Yang pertama mengenali permasalahan itu ya. Siapa yang mengalami masalah itu ya. Menentukan siapa yang bermasalah. Menemukan fakta yang relevan dalam permasalahan itu, menguji kebenaran dari Pak. Setelah itu kita memberikan keputusan ya, keputusan. Selama ini hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Paling efektif ya untuk penyelesaian kasus dilema etika itu yaitu tadi langkah-langkah yang kita laksanakan dalam penyelesaian masalah dilema etika. Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, misalkan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda biasanya jalankan? Masalah itu antar siswa di sekolah langsung saya selesaikan. Jika antar warga sekolah dengan warga atau masyarakat sekitar, saya pakai jadwal. Berarti kondisional Ya, situ ya Pak. ya. Maka seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Namanya berkolaborasi dengan guru kelas atau guru wali kelas. Yang kedua, komunikasi antara siswa dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara siswa, guru, dan kepala sekolah. Ini yang mempermudah penyelesaian dilema etika di sekolah. Dan apa yang dapat Anda petik dan pengalaman apa Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama adalah tegas. Jadi seorang kepala sekolah harus tegas ya. Komunikasi, kolaborasi dengan guru. Nah ini luar biasa sekali. Saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.